Baik, kali ini kita akan membahas soal dari Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika SMA tahun 2021 tingkat nasional. Hari kedua, soal nomor 6. Di papan tulis dituliskan N bilangan asli. Pada setiap langkah, kita dapat menghapus dua bilangan A dan B dan menggantinya dengan FVB dari A, B, dan KPK AB dikurang FVB AB. Buktikan semua bilangan yang dapat dibuat sama itu buktikan bahwa semua bilangan dapat dibuat sama sebanyak berhingga cara. Nah, ilustrasinya lebih kurang seperti ini. Katakanlah di papan tulis itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita mengambil dua buah angka. Sebutlah angka tersebut adalah angka 3 dan 5. Kemudian kita hapus angka 3 dan 5-nya. Kemudian diganti dengan angka baru yang merupakan FVB dari 3 dan 5 yaitu 1. Kemudian KPK dari 3 dan 5 yaitu 15 dikurang 1. 15 dikurang 1 adalah 14. Nah, jadi yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 sekarang menjadi 1, 2, 1, 4, 14. Nah, yang mau kita buktikan adalah bahwa semua bilangan ini dapat diubah menjadi sama. Kalau di sini mungkin kita ubah semuanya menjadi sama dengan 1. Dan langkah yang kita gunakan itu adalah sebanyak berhingga cara atau berhingga langkah. Oke, untuk solusi ini yang pertama akan kita pandang untuk N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1, jelas tidak perlu dilakukan hal apapun karena cuma ada satu bilangan di papan tulis. Selanjutnya untuk N sama dengan 2. Sebutlah kedua bilangan tersebut adalah A dan B. Jika A sama dengan B, maka kita selesai karena dua bilangan yang di papan tulis nilainya sudah sama. Jika A tidak sama dengan B, nah ini kita bagi menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah jika FVB A dengan B itu sama dengan 1. Maka AB, kalau kita hapus, kemudian akan menjadi 1 dengan AB dikurang 1. Kenapa? Karena FVB AB sama dengan 1, maka KPK AB adalah A dikali B. Sehingga bilangan yang awalnya adalah A dan B, kemudian kita ganti menjadi FVB A dengan B, yaitu 1. Kemudian KPK A dengan B, yaitu AB dikurang FVB AB. AB dikurang 1. Nah, ingat FVB dari X dengan 1 itu sama dengan 1. Dan KPK X dengan 1 adalah sama dengan X untuk semua X elemen bilangan asli. Nah, artinya jika kita lakukan lagi operasi dalam artian kalau saya menyebutkan operasi artinya langkah yang diminta di soal yaitu menghapus dua angka kemudian menggantinya. Maka dari 1 dengan AB dikurang 1 nanti akan kita peroleh 1 dan AB dikurang 2. Artinya akan selalu menurun. Akan selalu turun. Contohnya misalnya 3 dengan 5 tadi ya. 3 dan 5 itu FVB-nya 1. Kemudian ini jadi 1 dengan 14. Nah, 1 dan 14 ini FVB-nya 1. KPK-nya 14. 14 dikurang 1 adalah 13. Nah, ini terus turun. Hingga diperoleh hasil akhirnya 1, 1. Artinya semua angka di papan tulis karena ada dua buah angka sekarang sudah sama. Nah, untuk membuktikan bahwa hanya ada berhingga langkah kita gunakan kontradiksi. Nah, pertama kita asumsikan ada tak hingga langkah sehingga semua bilangan di papan tulis menjadi bernilai sama. Perhatikan bahwa barisan AB dikurang 1, AB dikurang 2 dan seterusnya hingga 1 yang merupakan bilangan positif hasil dari operasi yang kita lakukan merupakan monovarian. Monovarian ini adalah variabel yang nilainya berubah atau perubahan nilainya itu monoton satu arah, entah itu makin besar nilainya atau makin kecil. Di sini jelas nilainya makin kecil karena A dan B bilangan asli. Lalu andai ada tak hingga langkah, maka akan ada monovarian yang nilainya negatif karena kan bilangannya selalu turun ini. AB kurang 1, AB kurang 2 dan seterusnya. Akan ada monovarian yang nilainya negatif jika kita lakukan sebanyak tak hingga langkah. Akan tetapi kita berhenti ketika barisan AB dikurang 1, AB dikurang 2 dan seterusnya menjadi sama dengan 1. 1 ini adalah bilangan positif. Artinya kita berhenti
setelah berhingga langkah. Nah, dengan demikian perandaian kita di awal yaitu andai ada tak hingga langkah, maka perandaian di awal itu salah. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan berhingga langkah kita bisa memperoleh dua bilangan, karena di sini kasus n sama dengan 2 ya, yang nilainya sama. Itu jika dua bilangan yang di papan tulis yaitu A dan B itu FEB-nya sama dengan 1. Gimana kalau misalnya FEB-nya tidak sama dengan 1? Nah, kita masuk ke kasus berikutnya, kasus ini. Yaitu jika FEB A dengan B sama dengan D, di mana D lebih dari 1 nilainya, dan D elemen bilangan asli, serta KPK dari AB katakanlah Y. Nah, di sini jelas karena D membagi A, D membagi B, dan KPK dari A dan B adalah Y, maka D habis membagi Y. Dan nilai D pasti kurang dari Y. Kenapa? Karena tadi saya lupa menyebutkan bahwa ini ya, kasus yang kita ambil ini jika A tidak sama dengan B ya. Nah, karena D kurang dari Y, maka AB itu kalau kita hapus A dan B akan menjadi D, karena FEB dari AB adalah D. Lalu akan kita peroleh juga selain D adalah bilangan Y dikurang D, karena KPK AB adalah Y dan FEB-nya adalah D. Nah, seandainya jika Y dikurang D itu sama dengan D, maka kita selesai, karena di papan tulis sekarang semua bilangannya sama. Tetapi jika Y dikurang D tidak sama dengan D, kita lakukan lagi operasi yang sama, sehingga yang awalnya D dengan Y dikurang D kemudian menjadi D dengan Y dikurang 2D. Kenapa? Karena D dengan Y dikurang D ini KPK-nya adalah Y dikurang D. Ingat bahwa Y habis dibagi oleh D. Dengan kata lain, Y adalah kelipatan dari D. Nah, jadi kita lakukan terus sehingga nanti diperoleh hasil akhir adalah D dengan D. Mungkin dapat saya ilustrasikan. Contoh misalnya kita punya bilangan katakanlah 6 dan 10. Kalau kita hapus ini menjadi FEB dari 6 dan 10 yaitu 2. Kemudian KPK 6 dan 10 adalah 30. 30 dikurang 2 adalah 28. Nah, kemudian 2 dan 28 kita hapus. Kemudian akan menjadi 2 dan 26. Kemudian 2 dan 24. Jadi ini berkurang 2 terus. Nah, makanya di sini juga Y dikurang D menjadi Y dikurang D atau Y dikurang 2D, kemudian jadi Y kurang 3D dan seterusnya. Sampai nanti terakhir diperoleh 2 dengan 2. Nah, jadi semua bilangan sama. Apakah ini berhingga langkah? Jelas ini berhingga langkah. Kita bisa buktikan dengan menggunakan logika yang sama seperti ketika membuktikan di kasus yang pertama tadi. Nah, itu jika N sama dengan 2. Sekarang kita akan lanjutkan jika N lebih dari atau sama dengan 3. Misalkan angka di papan tulis adalah kita sebut himpunan X, himpunan X1, X2 sampai Xn. Nah, sekarang untuk poin A, andaikan ada A dan B, yaitu dua buah bilangan elemen X, sehingga FEB dari AB itu sama dengan 1. Jadi kita bisa lakukan operasi pada AB sehingga diperoleh 1 dengan AB dikurang 1. Artinya A dan B kita hapus, karena FEB AB sama dengan 1, maka diperoleh bilangan baru yaitu 1 dan AB dikurang 1. Nah, setelah diperoleh bilangan 1 dan AB kurang 1, sekarang di papan tulis kita punya angka 1, punya AB dikurang 1, dan beberapa angka lainnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengambil sebuah bilangan yang nilainya tidak sama dengan 1. Katakanlah bilangan tersebut Z. Z itu elemen di X ya. Z itu elemen di bilangan yang tersisa tadi. Lalu pasangkan dengan 1. Lakukan operasi pada 1 dan Z. Nah, secara terus menerus. Ingat 1 dan Z. Kemudian kita lakukan operasi menjadi 1 dan Z dikurang 1. Kita hapus 1 dan Z kurang 1 menjadi 1 Z kurang 2 dan seterusnya. Sehingga nanti diperoleh lagi pasangannya menjadi 1 dan 1. Lakukan juga pada semua bilangan yang lain yang nilainya tidak sama dengan 1, sehingga nanti semua bilangan bisa menjadi sama dengan 1. Dan ini jelas berhingga langkah ya, karena logikanya dari awal tadi kita sudah bisa buktikan.
Itu kalau ada AB elemen X sehingga FEB dari A dan B itu sama dengan 1. Nah, sekarang andai tidak ada AB elemen X sehingga FEB dari A dan B sama dengan 1. Artinya di himpunan X itu tidak ada dua buah bilangan yang FEB-nya sama dengan 1. Nah, ini kita bagi lagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah jika ada C elemen X, jadi ada bilangan lain selain A dan B, yaitu C elemen X, sedemikian sehingga FEB dari FEB AC dan FEB BC itu sama dengan 1. Dengan kata lain, FEB ABC-nya sama dengan 1. Jadi andai ada C elemen X sehingga FEB dari A, B, dan C sama dengan 1. Nah, sekarang misalkan FEB A dengan C adalah D. Lakukan operasi pada AC sehingga menjadi D dan KPK AC dikurang D. Jadi kita hapus A dan C diperoleh D dengan KPK AC dikurang D. Nah, sekarang karena kita sudah punya D, lakukan operasi pada D dan B. Ingat, karena D membagi A, D membagi C, dan FEB dari A, B, C itu sama dengan 1, maka jelas D tidak habis membagi B. Dengan kata lain, FEB dari D dan B adalah 1. Sehingga ketika kita hapus D dan B, maka akan diperoleh bilangan baru yaitu 1 dan B dikurang 1. Nah, sekarang di papan tulis kita sudah punya angka 1. Angka 1 ini adalah kuncinya. Ketika kita punya angka 1, B dikurang 1, dan beberapa angka lainnya, jadi dari poin A tadi, jelas bahwa kita bisa mengubah semua angka yang tersisa yang nilainya tidak sama dengan 1, bisa kita ubah menjadi sama dengan 1 dalam berhingga cara. Ingat, ini adalah B poin 1, yaitu dimana ada C elemen X sehingga FEB dari FEB AC dan FEB BC sama dengan 1. Lalu bagaimana jika tidak ada C yang memenuhi seperti itu? Atau jika tidak ada C elemen X sehingga FEB dari FEB AC dengan FEB BC sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini, kalau tidak ada C yang memenuhi yang demikian, artinya kita bisa simpulkan dengan kata lain FEB dari semua bilangan di X, yaitu FEB dari X1, X2, X3 sampai Xn itu sama dengan D, yang mana nilai D-nya pasti lebih dari 1, dan D elemen bilangan asli. Nah, sekarang karena FEB dari semua bilangannya adalah D, berarti akan ada nanti A dan B elemen X, di mana FEB dari A dan B ini sama dengan D. Nah, tugas kita adalah melakukan operasi pada A dan B, sehingga kalau kita hapus bilangan A dan B, kemudian pasti kita gantikan dengan D, karena D adalah FEB AB, dan KPK AB dikurang D. Nah, sekarang kita sudah punya D. Kalau tadi 1 yang jadi kuncinya, angka 1. Kalau sekarang si D-nya ini, karena D kan membagi semua bilangan yang ada di papan tulis. Dengan kata lain, bilangan lain di papan tulis itu semuanya merupakan kelipatan D. Nah, gampang ya. Jadi tinggal kita lakukan operasi pada D dengan bilangan lain yang nilainya tidak sama dengan D, sehingga semua bilangan nanti akan menjadi D, karena bilangan lainnya itu kelipatan D. Dan ini dapat kita lakukan dalam berhingga cara. Nah, jadi itu saja kasus yang mungkin, yang mana tadi kasusnya untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, kemudian N lebih dari atau sama dengan 3, dan N lebih dari sama dengan 3 ini ada 2 kasus, dan kita sudah bisa buktikan bahwa untuk semua kasus semua bilangan dapat dibuat sama sebanyak berhingga cara. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, atau mungkin ada cara lain yang lebih baik atau yang lebih mudah dipahami. Silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.